Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Tsumma alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasus sholihin wa ja'ala dinal islami ribatan baina qulubil mu'minin wa amarana bil jamaah wa bis sam'i wa ta'ah wal hijrati wal jihadi fi sabilillah wa naha anit tafarruq wa tanazu fi kitabihil a'la. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Nabiyyina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul aliyyul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan dan akan memasuki pekan pertama atau 7 hari kita telah melalui bulan Ramadan, di mana di antara salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ketika telah memasuki bulan Ramadan adalah Allah memudahkan dan mendekatkan kita dengan rumah Allah, dengan masjid, di mana di antara ibadah-ibadah yang difardukan dan disunahkan di bulan Ramadan mendorong kita dan membimbing kita untuk selalu melaksanakan ibadah tersebut di dalam masjid. Masjid yang merupakan rumah Allah, yang merupakan tempat paling mulia, tempat paling memiliki banyak keistimewaan di atas muka bumi ini. Sehingga setiap kita tatkala masuk ke dalam masjid, hakikatnya kita adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebagai tuan rumahnya dan kita sebagai tamu-tamu Allah. Hanya kadang-kalanya tatkala kita masuk ke dalam masjid kurang merasa bahwa kita ini adalah tamu-tamu Allah, Pak. Sehingga adab-adab di dalam masjid kurang begitu diperhatikan. Atau ketika berada di dalam masjid, banyak di antara peluang-peluang untuk mendapatkan kemuliaan dan pahala dari Allah kemudian disia-siakan. Padahal Allah Subhanahu wa taala sebagai tuan rumah di tiap-tiap masjid yang merupakan rumah Allah telah memberikan jamuan yang begitu istimewa untuk setiap tamu-tamunya. Bukankah ketika kita bertamu ke kerabat kita, ke kolega kita, tatkala kita datang ke rumah mereka, pasti kita akan dijamu oleh tuan rumah. Begitupun Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jamuan dari Allah adalah jamuan terbaik. Yang paling utama, tatkala seseorang masuk ke dalam masjid, Allah menjamunya dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Itulah mengapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensunahkan dan mengajarkan kita ketika masuk ke dalam masjid, kemudian kita hendaknya berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah kepada kami pintu-pintu surga, pintu-pintu rahmatmu, ya Allah. Nah, di sini abwaab itu kan jamak dari babun. Babun artinya satu pintu. Tapi kalau sudah abwabun, ini maknanya adalah banyaknya pintu.
Kasih sayang Allah itu atau rahmat Allah itu benar-benar berlimpah ketika seseorang masuk ke dalam rumah Allah, ke dalam masjid. Karenanya tatkala seseorang telah berada di dalam masjid, hendaknya benar-benar memaksimalkan waktunya tersebut. Untuk apa? Menggapai rahmat Allah. Di antara bentuk rahmat Allah adalah ketika seseorang berada di dalam masjid dan ia meminta, berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahnya. Jadi salah satu tempat di atas muka bumi ini yang mana ketika seseorang berdoa di dalamnya kemudian mendapat jaminan ijabah atau dikabul doanya adalah di masjid. Maka tatkala kita masuk ke dalam masjid, hendaknya kita manfaatkan untuk berdoa. Kalau kita memiliki banyak dosa, banyak kesalahan, mintalah ampun kepada Allah. Niscaya Allah akan mengampuni kita. Kalau kita memiliki rasa sakit, memiliki penyakit, ingin cepat sembuh dari penyakit tersebut, maka mintalah kepada Allah ketika berada di dalam masjid. Banyaknya persoalan hidup, supaya diselesaikan berbagai persoalan tersebut, minta kepada Allah. Yang ingin jodoh, yang ingin anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, semua minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita berada di bulan yang penuh dengan rahmah, penuh dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tetap tercurahkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti jejak serta mentauladani risalahnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah arsyadakumullah, jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini kita perlu untuk bermuhasabah. Kita perlu untuk mawas diri karena sudah beberapa hari telah melalui bulan Ramadan yang tentunya kita idam-idamkan, yang tentunya kita rindukan kedatangannya. Dan sekarang kita sudah berada dan sudah 1 minggu, 1 pekan kita melalui bulan Ramadan ini. Hendaknya kita mengevaluasi diri kita. Apakah Ramadan dengan hari-hari yang sudah kita lalui sudah benar-benar maksimal kita melaksanakan ibadah kepada Allah? Sudahkah kualitasnya itu baik dalam beramal soleh selama bulan Ramadan ini? Karena pada hakikatnya kedatangan bulan Ramadan kepada kita itu membawa satu di antara 2 hal, Pak. Karena Ramadan datang kepada kita membawa nikmat, namun di sisi lain juga membawa laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan datang kepada kita membawa pahala yang berlipat ganda, namun di sisi lain juga membawa dosa yang berlipat ganda ketika kita laksanakan dosa tersebut. Dengan datangnya bulan Ramadan, kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada pula orang-orang yang dengan datangnya bulan Ramadan justru malah semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari doanya malaikat Jibril alaihi salam yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raghima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfarlah. Celakalah seorang hamba ketika ia bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu dan dosa-dosanya tidak sampai diampuni. Ia tidak bisa memanfaatkan pertemuan dengan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Karena itu marilah sama-sama di sisa daripada hari-hari bulan Ramadan yang masih begitu panjang, kita benar-benar memaksimalkan ibadah dan amal soleh kita. Ma'asyiral muslimin jamaah salat tarawih arsyadakumullah, di antara hal yang paling utama di dalam bulan Ramadan berupa ibadah tentunya adalah as-siyam, atau yang biasa kita terjemahkan dengan kata puasa. As-siyam atau as-saum, yang mana ini membedakan bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Karena Allah mewajibkan saum di bulan Ramadan yang tidak Allah wajibkan pada bulan-bulan yang lain. Bahkan diwajibkannya selama 1 bulan penuh. Maka dalam hal ini marilah sama-sama kita merenungi beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan daripada as-siyam atau puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan mengetahui berbagai keutamaan dari ibadah siyam ini lebih menguatkan diri kita
lebih menguatkan ketaatan kita dan keistiqomahan kita dalam menjalani ibadah siam di bulan Ramadan. Keutamaan yang pertama ada dalam sebuah hadis yang mana ini merupakan hadis qudsi, hadis yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana bunyi dari hadis tersebut adalah kullu amali ibni adam yudha'aful hasanatu bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati di'fin. Setiap amalan cucu Adam itu akan dibalas berkali-kali lipat, bisa 10 sampai 700 kali lipat. Qala Allahu azza wa jalla, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali satu ibadah, yaitu ibadah as-siyam. Karena sesungguhnya siamnya seseorang, puasanya seseorang adalah untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Di awal daripada hadis ini dijelaskan bahwa setiap amal manusia ketika dilakukan maka ganjarannya berkali-kali lipat, mendapatkan perkalian dari amalan yang dilakukan oleh manusia. Misal contohnya ketika seseorang sholat berjamaah, sholat wajib 5 waktu secara berjamaah, dijelaskan oleh Nabi bahwa mendapatkan ketinggian atau kenaikan derajat sebanyak 27 derajat. Atau orang yang membaca Al-Quran, contoh lainnya, satu huruf yang dibaca dari Al-Quran mendapat berapa pahala, Pak? 10. Satu huruf sama dengan 10 pahala. Kemudian orang yang bersedekah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 261 dijelaskan bahwa satu sedekah itu bisa dikalikan 7 pahalanya, bahkan sampai 700. Atau misal lainnya adalah orang yang syahid di jalan Allah, maka akan dinikahkan oleh 72 bidadari. Jadi banyak ibadah-ibadah yang mendapatkan kelipatan ganda dari pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala illa shaum, kecuali ibadah shaum. Di sini adalah perbedaannya, di mana ibadah shaum ini tidak mendapatkan nominal secara pasti berapa kelipatan pahala dari shaum yang dilakukan oleh seseorang. Nah, kalau di dalam penjelasan dari para ulama, ibadah shaum ini hanya setara dengan ibadah sabar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas shabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanyalah ganjaran untuk orang-orang yang bersabar adalah pahala yang tidak dapat terbatas, ya, tidak terbatas, tidak dapat terhitung. Karena memang sabar paling susah, Pak, ya. Dan itu dibutuhkan setiap saat. Jadi ibadah siam ini setara dengan ibadah sabar yang tidak disebut berapa pahala yang akan diberikan kepada orang yang berpuasa. Seperti itu. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan pahala terbaik di akhirat kelak bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah siam dengan tekun, dengan kesungguh-sungguhan. Artinya Allah akan memberikan surprise, Allah akan memberikan kejutan kita di akhirat kelak yang tidak disebutkan seperti apa bentuk daripada kenikmatan dan hadiah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian disebutkan pula fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena sesungguhnya shaum yang dilakukan oleh manusia adalah untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ini juga diartikan oleh para ulama, khususnya adalah oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, syarah li Sahih Bukhari, di mana beliau menjelaskan bahwa kenapa siam ini adalah hanya untuk Allah. Karena ibadah puasa ini tidak bisa disusupi oleh niatan riya, ingin dipuji atau ingin dilihat oleh manusia. Jadi kalau kita shaum, Pak, sebagaimana yang kita rasakan ketika didasari dengan keimanan, kita ini memiliki banyak tempat-tempat yang sepi, yang tidak dilihat oleh manusia, yang bisa kemudian kita membatalkan puasa kita tanpa diketahui oleh orang lain. Tapi kemudian ketika kita memiliki iman, kita tidak akan melakukannya. Sekalipun di atas muka bumi ini tidak ada satupun
orang lain yang melihat kita membatalkan saum kita, tapi tetap kita menjaga saum kita, tetap menahan dari haus lapar dan dari syahwat. Itu tanda bahwa ibadah saum ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keistimewaan yang kedua, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ibadah siam yang kita lakukan ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang sebenarnya hadis ini anjuran utamanya adalah penekanan untuk menikah bagi para pemuda yang sudah mampu, yang sudah siap untuk melaksanakan pernikahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya ma'asyarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk melaksanakan pernikahan, maka hendaknya ia menikah. Kalau dia sudah mampu, sudah mengilmui, sudah matang kedewasaannya, maka hendaknya ia menikah. Apa keutamaan daripada menikah yang kemudian menjadi suatu syariat yang diwajibkan di dalam Islam? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena sesungguhnya syariat pernikahan itu dapat lebih menundukkan pandangan seseorang. Orang yang sudah menikah itu nanti pandangannya lebih tertunduk dan dapat menjaga kehormatannya, lebih menjaga kehormatannya. Jadi ketika seseorang itu telah menikah, dia akan datang syahwatnya itu untuk sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi halal, sehingga pandangannya terhadap lawan jenis lebih tertunduk, kehormatannya lebih ia jaga. Kemudian bagi orang-orang yang tidak mampu atau belum mampu, para bujang yang belum mampu untuk melaksanakan siam, untuk melaksanakan pernikahan, maka kemudian diberikan alternatif oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa alternatifnya? Faman lam yastati fa alaihi bisyam. Barang siapa yang belum mampu untuk menikah, hendaknya ia banyak berpuasa. Fa innahu lahu wijaun. Karena sesungguhnya dengan berpuasa itu menjadi tameng, menjadi perisai bagi dirinya terhadap syahwat-syahwatnya, untuk tidak dilampiaskan dengan cara yang haram. Jadi makna dari hadis ini adalah bahwa siam atau puasa itu bisa setara dengan pernikahan dalam hal fungsinya, Pak. Faidah daripada siam atau tujuan dari siam itu nantinya bisa untuk menahan syahwat sebagaimana pernikahan, ya. Tidak akan menumpahkan syahwatnya atau melampiaskan syahwatnya untuk sesuatu yang diharamkan. Siam pun demikian, ya. Mengapa kemudian menjadi sebuah hal yang disamakan dengan pernikahan dalam hal menahan syahwat ini? Karena ternyata siamnya seseorang, puasanya seseorang itu dapat mempersempit aliran darahnya, karena tidak ada asupan makan, tidak ada asupan minum, sehingga ketika dalam kondisi siam tersebut aliran darahnya itu mempersempit, ya, menjadi lebih kecil alirannya. Apa efeknya? Efeknya adalah godaan syaitan itu semakin melemah. Karena syaitan ketika menggoda manusia itu dengan cara menyusup ke dalam aliran darahnya. Maka ketika sempitnya aliran darah manusia, menyulitkan syaitan untuk menggoda manusia. Makanya dalam hadis yang lain disebut bahwa watagullu fihi syayatin. Di bulan Ramadan syaitan-syaitan itu dibelenggu. Ya, ini sebenarnya maknanya adalah makna majazi, bukan makna hakiki. Seakan-akan ketika telah datang bulan Ramadan, syaitan itu seperti dibelenggu. Padahal mereka tetap menggoda sebenarnya. Mereka tetap melakukan serangan-serangan, bisikan-bisikan kepada manusia. Makanya banyak yang tetap melaksanakan maksiat sekalipun telah masuk ke dalam bulan Ramadan. Ya, jadi bukan benar-benar secara hakiki mereka itu dibelenggu. Tapi dengan datangnya bulan Ramadan yang diwajibkan ibadah siam di dalamnya, itu kemudian efeknya adalah aliran darah manusia menjadi sempit, yang mana itu adalah jalurnya syaitan untuk menggoda manusia. Maka dengan siamnya kita itu memudahkan kita untuk melaksanakan ketaatan. Jadi dorongan untuk melakukan ibadah dan amal soleh itu kuat sekali. Tapi sebaliknya, untuk melakukan maksiat itu sangat kecil, ya. Apabila kita melaksanakan siam
apabila kita menahan makan dan minum dan didasari karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan memudahkan kita untuk beribadah dan kemudian dapat menangkis berbagai syahwat kita yang selalu lebih cenderung kepada perbuatan-perbuatan maksiat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya demikianlah kultum singkat di kesempatan malam hari ini. Semoga dapat menambah ketaatan kita kepada Allah, memberi manfaat kepada kita untuk menjalankan sisa Ramadan ini dengan ibadah dan amal solih. Karena sesungguhnya ibadah Ramadan yang datang kepada kita itu menuntut kualitas dan kontinuitas, konsistensi dari kita, bukan semata-mata menuntut kuantitasnya saja, banyaknya saja, akan tetapi menuntut supaya kita istiqomah dalam 1 bulan ini melaksanakan berbagai ibadah dan amal soleh sehingga terbentuk pribadi kita la'allakum tattaqun. Tujuan itu sampai, yang nanti harapannya adalah Ramadan sudah berlalu, akan tetapi ibadah kepada Allah tetap dalam kondisi istiqomah, dalam kondisi konsisten beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan kita dalam ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Astaghfir lakum, hadanallah wa iyyakum ajmain. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.